Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul di tempat hari ini untuk melaksanakan kupas buku mengenai buku Cakrawala KB Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga yang ditulis oleh Bapak Dr. Haji Mustaqim MSI. Mungkin saya langsung saja untuk lebih jelasnya bisa dibahas langsung oleh sang penulis hari ini. Saya persilahkan Bapak Dr. Haji Mustaqim MSI untuk mengupas bukunya mengenai Cakrawala KB Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku semua, saya langsung saja akan menjelaskan tentang buku yang saya tulis berjudul Cakrawala KB Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga. Ini cetakan pertama sudah cukup lama, tahun 2012. Akan tetapi isi dari buku ini nampaknya, insya Allah nampaknya berlaku sepanjang zaman. Ada kaitannya dengan setiap masalah yang ada di setiap zaman, meskipun zaman itu terus saja berkembang. Buku ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu kumpulan artikel ya. Pada bagian pertama itu kumpulan artikel saya yang sudah dimuat di berbagai media massa, dikumpulkan dalam satu bagian yang terdiri dari 27 artikel atau 27 subjudul. Kemudian bagian yang kedua adalah hasil dari tesis S2 saya. Makanya buku ini saya belum selesai S3 ya, masih baru masuk tahun 2012, tetapi alhamdulillah buku ini sudah terbit pada saat itu. Baik ya, kita ke depan akan mengulas satu persatu dari artikel saya pada bagian pertama, dan pada kesempatan kali ini kupasan kita atau bedah buku kita itu pada subjudul mengenai program KB dan dilema pengangguran. Namun demikian, sebelumnya agar memang benar-benar berkaitan dengan masa saat sekarang, saya ingin membacakan dulu, melihat-lihat dulu bagaimana kondisi pengangguran saat ini yang ada di Indonesia. Ya, sebelum membahas jumlah pengangguran yang saya cuplik dari berbagai media juga, kita pahami dulu dengan apa yang dinamakan pengangguran terbuka dan pengangguran. Ini dalam Ekrut Media 30 September 2021, Nur Rosita Dewi pernah menyajikan satu ulasan tentang makna daripada pengangguran terbuka. Ya, pengangguran terbuka adalah suatu kondisi ketika seseorang memiliki keinginan untuk bekerja, berpendidikan, tetapi tidak dapat menemukan pekerjaan. Jenis pengangguran yang satu ini terlihat jelas dan seringkali ditemukan di masyarakat. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadul karena adanya orang terpelajar yang siap bekerja tetapi tidak sebanding dengan lahan pekerjaan yang tersedia. Saat ini memang banyak sekali orang terpelajar yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Beberapa di antaranya bahkan merupakan lulusan perguruan tinggi yang terkenal luar biasa nih ya. Pengangguran jenis ini bisa ditemukan di pedesaan, tetapi jumlahnya lebih banyak di perkotaan. Kebanyakan dari mereka merupakan orang dari desa yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Namun ada juga yang aslinya memang berasal dari kota. Kemudian pengangguran terselubung ditulis oleh saudari Nur Rosita Dewi ini. Pengangguran terbuka erat kaitannya dengan pengangguran terselubung. Bedanya pengangguran terselubung
bedanya pengangguran terbuka terlihat lebih jelas tidak memiliki pekerjaan. Sementara itu pengangguran terselubung terlihat bekerja tetapi sebenarnya mereka tidak memiliki pekerjaan penuh waktu. Hal ini disebabkan terlalu banyak orang yang terlibat dalam suatu pekerjaan daripada yang sebenarnya dibutuhkan. Jika posisi mereka dihilangkan, tidak akan terlalu berpengaruh pada perusahaan karena porsi kerjanya terbilang sedikit. Nah, itu bedanya ya. Terus mengenai kondisi pengangguran atau jumlah tingkat pengangguran di Indonesia ini, kita bisa lihat dari BPS, Badan Pusat Statistik, yang dirilis, kita lihat dulu tahun 2020 ya. Ini dirilis pada tanggal 5 bulan 11 2020 dengan judul revisi per 18/02/2021 Agustus 2020 tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 7,07%. Diuraikan dalam rilisan itu bahwa jumlah angkatan kerja pada Agustus 2020 sebanyak 138,22 juta orang, naik 2,36 juta orang dibanding Agustus 2019. Sejalan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja, tingkat partisipasi angkatan kerja TPAK juga naik sebesar 0,24% poin. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Agustus 2020 sebesar 7,07%, meningkat 1,84% poin dibandingkan dengan Agustus 2019. Penduduk yang bekerja sebanyak 128,45 juta orang, turun sebanyak 0,31 juta orang dari Agustus 2019. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor pertanian 2,23% poin. Sementara sektor yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor industri pengolahan yaitu 1,30% poin. Sebanyak 77,68 juta orang atau 60,47% bekerja pada kegiatan informal, naik 4,59% poin dibanding Agustus 2019. Dalam setahun terakhir, persentase pekerja setengah penganggur dan persentase pekerja paruh waktu naik masing-masing 3,77% poin dan 3,42% poin. Terdapat 29,12 juta orang atau 14,28% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 ada 2,56 juta orang. Kemudian ya, bukan angkatan kerja atau BAK karena COVID-19 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena COVID-19 yaitu 1,77 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 ada sebesar 24,03 juta orang. Kalau kita lihat dan bandingkan dengan data tahun 2021 atau Agustus 2021, BPS juga sudah merilis ya pada tanggal 5 bulan 11 2021 yang lalu bahwa jumlah angkatan kerja pada Agustus 2021 sebanyak 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK naik sebesar 0,03% poin.
Penduduk yang bekerja sebanyak 131,05 juta orang, naik sebanyak 2,60 juta orang dari Agustus 2020. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan persentase terbesar adalah sektor industri pengolahan, 0,65 persen poin, sementara lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 1,43 persen poin. Sebanyak 77,91 juta orang atau 59,45% bekerja pada kegiatan informal, turun 1,02 persen poin dibanding Agustus 2020. Kemudian persentase pekerja paruh waktu naik sebesar 1,03 persen poin, sementara persentase setengah pengangguran turun 1,48 persen poin dibanding Agustus 2020. Jumlah pekerja komuter pada Agustus 2021 sebanyak 7,34 juta orang, naik sebesar 330.000 orang dibanding Agustus 2020. Kemudian tingkat pengangguran terbuka Agustus 2021 sebesar 6,49%, turun 0,58 persen poin dibandingkan Agustus tahun 2020. Terdapat 21,32 juta orang atau 10,32% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Terdiri dari pengangguran karena COVID-19 ada 1,82 juta orang, kemudian bukan angkatan kerja karena COVID 700.000 orang, sementara tidak bekerja karena COVID 1,39 juta orang, dan penduduk bekerja yang mengalami pengangguran jam kerja karena COVID ada sebesar atau sebanyak 17,41 juta orang. Berdasarkan laporan BPS, jumlah pengangguran di Indonesia pada Agustus 2021 adalah sebesar 9,10 juta penduduk. Jumlah itu menurun dibanding jumlah pengangguran setahun sebelumnya yang mencapai 9,77 juta orang. Dengan demikian, maka tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Agustus 2021 adalah sebesar 6,49%. Komposisi TPK pada Agustus 2021 mengalami penurunan sebesar 0,58% dari TPK di Agustus 2020 yang mencapai 7,07%. Ya, untuk diketahui, BPS mendefinisikan TPK sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja terdiri dari akumulasi angkatan penduduk, jumlah angkatan kerja terdiri dari akumulasi angka penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang bekerja, angka penduduk usia kerja yang untuk sementara berhalangan kerja, dan angka penduduk usia kerja yang menganggur. Berdasarkan riset BPS, Angkatan Kerja Indonesia pada Agustus 2021 mencapai 140,15 juta orang, naik 1,93 juta orang dibanding Agustus 2020. Sementara jumlah penduduk usia kerja yang telah bekerja pada Agustus 2021 sebesar 131,05 juta orang, jumlah itu naik 2,60 juta orang dibanding tahun sebelumnya. Ya, itulah data-data angka pengangguran dan angka yang bekerja yang saya cuplik dari rilisnya BPS dari 2020 sampai 2021. Tempo.co pada hari Rabu 19 Januari 2020 juga menurunkan ulasan yang dirilis dari BPS tersebut, ya, antara lain menurunkan judul BPS tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2021 turun 0,58% dibanding Agustus 2020. Nah, ini dapat dilihat gambarnya, ya, yang supaya lebih jelas, yang di
dirilis atau dibuat oleh tempo.co. Itu bisa kita perhatikan satu persatu, mulai dari tingkat pengangguran terbuka bisa dibandingkan antara 2020 dan 2021, kemudian juga tingkat dari tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin bisa dilihat. Agustus 2020 pria 7,46, kemudian perempuannya 6,46% ya, kemudian 2021 pria 6,74 dan perempuan 6,11. Ya, kita bisa lihat ya, terus satu persatu itu bisa dilihat bagaimana kondisi pengangguran. Jadi ya walaupun secara umum tingkat pengangguran turun, tetapi pengangguran itu tetap saja ada. Itulah sebabnya saya ingin menawarkan satu solusi. Salah satu yang dapat mengurangi atau menekan angka pengangguran adalah seperti yang saya tulis di dalam buku Cakrawala KB Kependudukan dan Pemberdayaan Keluarga ini, yaitu pada artikel yang pertama kalau nggak salah ya, artikel pertama dengan judul Program KB dan Dilema Pengangguran. Baik ya, saya bacakan. Pengangguran, sebutan ini adalah masalah lama yang juga sangat lama teratasi. Hal ini bukan saja merupakan beban pemerintah, tapi beban seluruh rakyat di negeri ini. Lebih-lebih bagi mereka sendiri yang berada dalam kondisi menganggur. Pengangguran di Indonesia seperti sebuah wabah menular yang selalu saja muncul dan bertambah meskipun juga selalu diobati. Pengangguran berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Demikian kalimat yang pernah dilontarkan tokoh dan para pemimpin kita dengan penuh kecemasan. Kecemasan itu sangat beralasan. Data dari Deknat RI menyebutkan dengan pertumbuhan angkatan kerja yang terus meningkat, maka pengangguran terbuka pun selalu meningkat. Jumlah keseluruhan pengangguran di negeri kita tiap tahun memang selalu berubah, tetapi perubahan itu seperti imannya seseorang. Ya, yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang, alias tidak stabil. Dalam setiap tahun angka pengangguran di Indonesia ada pada kisaran 30 sampai 50 juta orang. Kalau data terbaru seperti yang saya sudah sampaikan tadi dari rilis BPS ya. Jumlah di atas bukanlah angka kecil dan ini merupakan masalah yang cukup pelik dan jelimet. Pengangguran bukan saja menjadi masalah ekonomi dan kemiskinan, tapi bisa mengimbas masalah-masalah lain yang lebih luas. Tindak kejahatan akan mudah tercipta, kerawanan sosial gampang menjelma, arus urbanisasi bisa tak terbendung seakan mereka berdatangan mengadu pada pemimpin-pemimpin mereka yang berdomisili di kota. Semua itu ujung-ujungnya akan dapat mengganggu stabilitas nasional. Penyebab pengangguran dan solusinya bukan bermaksud mencari kambing hitam, tapi mengetahui penyebab pengangguran dengan harapan dapat mencari solusi untuk mengatasinya atau dapat dijadikan sebagai senjata preventif. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya pengangguran antara lain: 1. Peledakan penduduk. Ya. Ini saya singkat saja karena ini sangat panjang ya. Yang kedua, ketersediaan lapangan kerja yang terbatas. Yang ketiga, lemahnya keahlian dan keterampilan. Itu di antara penyebab pengangguran yang sangat dominan ya. Nah, masalah peledakan penduduk ini juga bukan hal yang sepele ya. Itulah sebabnya pemerintah Indonesia sudah sejak lama, khususnya dimulai dari era Orde Baru, itu sudah menggaungkan program keluarga berencana. Ini sangat penting
Kenapa? Karena memang salah satu yang bisa turut mengerem, turut menanggulangi angka pengangguran adalah dengan program keluarga berencana. Dan ingat, program keluarga berencana ini juga salah satu alasan diadakannya di Indonesia itu adalah karena banyaknya angka kemiskinan saat itu. Beberapa gepeng, gelandangan, dan pengemis di kota-kota besar ketika kena dirazia, dan setelah ditelusuri ternyata mereka itu bagian dari keluarga yang anaknya sangat banyak. Kalau orang tua mampu, katakanlah kelas menengah ke atas, anaknya banyak atau lebih dari 2, mungkin tidak terlalu bermasalah. Tetapi ketika kondisi keluarga itu rentan dengan kemiskinan, ya mungkin untuk mencari makan saja untuk mencari makan hari ini, habis hari ini, ketika anaknya banyak itu kan menjadi masalah. Itulah sebabnya keluarga berencana juga sangat penting. Kemudian yang kedua, keterbatasan lapangan kerja ini juga memang ya bukan tanggung jawab pemerintah melulu ya, tetapi juga seluruh sektor lain, terutama sektor swasta, perusahaan-perusahaan, bagaimana bisa kiranya menyerap tenaga kerja. Dan pada kesempatan saat ini di era pemerintahan Jokowi sebenarnya sudah lumayan ya, pembukaan lapangan kerja itu sudah cukup banyak. Antara lain misalnya kalau di daerah Sulawesi itu di beberapa area pertambangannya dengan adanya pabrik-pabrik tambang sekarang sudah pengangguran sudah berkurang karena mereka bisa direkrut menjadi tenaga kerja di pabrik-pabrik tambang itu. Dan salah satu contohnya saya dulu kisaran tahun 94 sampai 98 itu di daerah Morowali itu sebagian besar di desa-desa itu rumahnya dari papan, dari bambu ya. Tetapi sejak masuknya pertambangan dan tenaga lokal juga digunakan oleh perusahaan, semua mereka bekerja. Alhamdulillah saya melihat sendiri terakhir tahun 2012 saya ke sana itu rumahnya sudah permanen semua, sudah batako, sudah pakai bata merah yang kemudian rumah tembok semuanya. Dan artinya ini peningkatannya sangat luar biasa. Terutama yang lebih penting lagi adalah mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dari cukup. Kemudian lemahnya keahlian dan keterampilan. Nah ini memang saat ini tidak salah ya, saya juga melihat bagaimana pemerintah melakukan terobosan-terobosan untuk menggembleng para pelajar, para mahasiswa kiranya bisa memiliki keahlian tertentu. Artinya program-program vokasi itu digalakkan. Kalaupun bukan program vokasi, saya juga pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi. Itu setiap mengajar meskipun mereka itu bukan program keterampilan, tetapi program strata 1 ya yang umumnya setelah selesai lulus itu mendadak mencari pekerjaan di mana, saya selalu tanamkan pada mahasiswa-mahasiswa itu meskipun kalian jurusannya hukum, jurusannya sosial, jurusannya biologi dan sejenisnya ya, tapi usahakan bisa memiliki keterampilan tertentu yang bisa menghidupi minimal diri kalian sendiri. Ini sangat penting. Saya juga menghimbau melalui channel ini kepada para dosen, para guru untuk bagaimana memberi support, memberi semangat kepada para mahasiswa dan pelajar untuk bisa memiliki keterampilan tertentu. Minimal satu keterampilan saja sudah cukup untuk bisa menghidupi dirinya. Itu sangat penting. Inilah inti dari artikel saya ya. Mudah-mudahan bisa menjadi satu tawaran atau solusi buat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Salam.